Matahari dari Lumpur, bagian 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami berdoa, semoga setiap langkah Anda dalam menuntut ilmu dan mencari rezeki selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga channel ini menjadi jalan kebaikan serta sumber inspirasi. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat. Insya Allah, dukungan Anda adalah amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Baiklah, mari kita lanjutkan kembali kisah Matahari dari Lumpur. Begitulah yang selalu Sumi lakukan setiap hari. Ia berdoa, berharap, dan merintih kepada sesuatu yang ia sendiri tidak tahu siapa. Namun ia yakin ada yang maha kuasa. Walau ia tak mengenalnya, ia yakin sesuatu itu ada. Namun Sumi sadar akan kotornya dirinya. Untuk ke masjid saja ia pernah diusir, apalagi untuk menyembah Tuhan yang diagungkan orang-orang di masjid itu. Hatinya berkata, tentu aku akan lebih diusir karena kenistaanku. Maka Sumi memilih berdoa di kamarnya. Itu saja yang bisa ia lakukan. Sholat? Sumi bahkan tak tahu bagaimana caranya. Islam pun ia tak benar-benar mengenal. Hidupnya seperti orang rimba, tak bisa baca tulis, tak paham agama. Nyai Gembok tak pernah membiarkannya sekolah. Semakin Sumi bodoh, semakin mudah ia diperlakukan seperti barang dagangan. Namun doa-doa yang ia panjatkan mulai membawa ketenangan. Derita yang dulu terasa begitu berat, perlahan mulai berkurang. Ada cahaya iman yang samar-samar memancar dari batinnya, hingga memantul pada wajah ayunya. Tuhan Maha mendengar. Doa hambanya tidak akan pernah sia-sia. Hanya saja rencana Allah selalu penuh rahasia. Pagi itu Bojonegoro mulai sibuk. Meski baru jam 9, matahari terasa terik. Tukang becak lalu lalang dengan keringat mengucur. Di depan Bravo Minimarket, seorang tukang parkir sibuk mengatur kendaraan. Sebuah mobil sedan Soluna berwarna coklat susu metalik masuk ke halaman parkir. Dari mobil itu keluar seorang pemuda berperawakan tinggi, gagah, dan bersahaja. Dialah Uli Nuha, putra Kiai Hasbi, Imam Masjid An-Nur. Baru kemarin ia tiba di tanah air setelah menuntut ilmu di Suriah. Karena belum sempat membeli perlengkapan pribadi, pagi itu ia memutuskan pergi ke Bravo Minimarket. Dengan mendorong keranjang, Uli Nuha mengambil beberapa barang. Setengah jam kemudian, ia menuju kasir. Namun di sana sudah ada antrean panjang. Seorang wanita cantik sedang berdebat dengan kasir. Tidak bisa, Mbak. Barang ini tidak bisa diambil, uangnya kurang, kata kasir menjelaskan. Tapi kalau kurang, bisa dipotong kan? Ambil sebagian saja barangnya, pinta wanita itu. Tidak bisa karena ini paket. Apa susahnya sih? Toko ini tidak akan rugi, desak wanita itu kesal. Orang-orang yang mengantre mulai gelisah. Pokoknya tidak bisa. Kembalikan barang itu ke tempat semula, atau saya panggilkan satpam, ujar kasir tegas. Dengan wajah kecewa, perempuan itu pun mengembalikan paket alat kecantikan ke rak semula. Namun tiba-tiba suara kasir terdengar lagi dari belakangnya. Sudah, Mbak, ambil saja barangnya. Ambil? Maksudnya? Tanya perempuan itu heran. Barang itu sudah dibayarkan. Dibayarkan? Oleh siapa? Ya, Mbak yang mengambil barangnya, tapi orang lain yang membayar. Perempuan itu semakin bingung. Siapa orangnya? Kasir menunjuk ke arah luar. Itu pemuda gagah yang baru saja masuk ke mobil sedan Soluna. Perempuan itu menoleh. Matanya langsung tertuju pada Uli Nuha yang sedang masuk ke mobilnya.
Perempuan itu adalah Sumi. Dengan tergesa ia berlari keluar menghampiri mobil. Ia mengetuk kaca lalu menunduk hormat. Kaca mobil perlahan terbuka, tampak wajah Uli Nuha yang teduh. "Ada apa?" tanya Uli Nuha singkat. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda sudah membelikan saya alat kecantikan ini, kata Sumi sambil menunjukkan barang yang digenggamnya. "Sudah, tidak usah terima kasih," jawab Ulin singkat. Ia pun menutup kaca mobil dan segera pergi. Sumi masih berdiri terpaku di tempat, menatap sedan coklat itu menghilang di kejauhan. Hatinya bergetar. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.